Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Toradora. Anime ini rilis tahun 2008. Genrenya komedi, school, romance, dan slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak bernama Ryuji Takasu. Nampak dia lagi bercermin untuk melihat gaya rambutnya yang mengikuti zaman. Terus dia melihat ada jamur di dinding rumahnya. Dia sangat suka dengan namanya kebersihan. Lalu dia menuju ruang tamu dan di sana ada ibunya yang nampak horor banget penampilannya. Hari itu Takasu baru naik kelas ke kelas 2 dan upacaranya bakalan dilaksanakan sekarang. Si ibu menyamakan anaknya dengan bapaknya, tapi Takasu sendiri malah kagak suka dibandingin sama bapaknya sendiri. Di jalan dia kagak sengaja nabrak orang lain. Mereka auto takut ketika melihat si Takasu yang mukanya macam preman gitu. Lalu dikasih duit. Duitnya itu sama Takasu dikasih ke tempat barang hilang. Setelah itu dia melihat daftar kelas. Dia masuk kelas mana yang nampak lagi-lagi Takasu memperlihatkan muka seramnya yang membuat murid lain pada takut. Tak lama datang temannya bernama Kitamura. Dia memberitahu Takasu untuk tidak khawatir karena nanti pun mereka tahu sifat asli si Takasu. Terus datang lagi cewek bernama Kushieda Minori yang satu kelas juga sama mereka berdua. Nampak si Takasu malu-malu ketika berhadapan sama Kushieda. Pas dia berjalan kagak sengaja dia nabrak orang lagi. Dia adalah Teiga Hisaka yang dijuluki nama macan di telapak tangan. Lantas dia langsung menunjuknya. Setelah masuk gurunya nyuruh untuk mengumpulkan angket atau apa ya disebutnya. Tapi di situ tinggal si Takasu doang yang belum dikumpulin. Tapi kelihatan wali kelasnya itu ketakutan sama Takasu. Sorenya ketika dia mau ngambil tas, tiba-tiba kursi sama mejanya berantakan semua. Dan itu ulahnya si Aisaka. Pas dia mau ngambil tas, Aisaka langsung saja menyerangnya dan berusaha merebut tasnya. Untungnya dia bersin, jadi si Takasu yang menang, lalu dia pulang. Setelah di rumahnya sekitar jam 1, si Takasu masih berada di meja belajar. Dia ingat angket yang tadi. Pas dia buka tasnya, di situ terdapat surat cinta untuk Kitamura. Takasu ngerti kenapa si Aisaka pengen merebut tasnya itu. Nampak suratnya itu isinya kosong. Sesudahnya dia langsung aja tidur. Tapi jam 2 pagi ada yang berisik di tengah rumah. Dia gak yakin kalau itu emaknya. Alhasil dia penasaran dan tiba-tiba datang Aisaka yang menyerang si Takasu menggunakan samurai kayunya. Dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dikasih tahu suratnya itu kosong, dia langsung berhenti menyerang. Dan kebetulan dia lapar, jadinya dimasakinlah sama si Takasu. Dia nampak lahap banget, udah kayak 2 hari kagak makan. Terus dia menanyakan surat yang dia bikin, apakah terlalu kuno atau tidak. Tapi si Takasu malah lebih kuno, dia kagak ada keberanian buat bikin surat ataupun yang lainnya. Dia cuma bisa mengenang doang. Dia ketahuan suka sama si Kusaida. Alhasil dia kagak bisa berbuat banyak. Takasu janji bakalan ngebantuin si Aisaka dalam hal apapun dan segenting apapun. Dia menyuruh Aisaka pulang karena emaknya bentar lagi bakalan pulang. Jadinya dia ikutin untuk pulang. Deket katanya rumahnya. Setelah itu si Takasu masak lagi untuk sarapan. Tak lama si Aisaka nelpon dan langsung ngegas banget. Dia menyuruh si Takasu lihat di jendelanya. Yang ternyata si Aisaka tinggal di apartemen sebelah rumahnya si Takasu. Karena Takasu udah setuju mau bantu apapun, dia minta sarapan sama dia. Alhasil dibawakanlah masakannya. Pas masuk nampak rumahnya kagak diurus, semua berantakan. Yang membuat si Takasu marah pengen membersihkannya. Nampak si Aisakanya tidur lagi. Dia merasa kalau rumahnya itu terlalu besar untuk satu orang doang. Lalu Takasu membersihkan semuanya. Pas si Aisaka bangun, dia kaget rumahnya bersih banget. Ditambah udah disiapin sarapannya sama Takasu. Setelah kejadian kemarin, si Aisaka sarapan di rumahnya Takasu terus. Udah macam rumahnya sendiri. Emaknya kagak masalah, malahan lebih rame dan lebih seru. Pas dia mau ngambil nasi lagi, nasinya udah habis. Alhasil dimasakin lagi untuk bekal mereka berdua. Nampak si Aisaka tidak tahu terima kasih sama Takasu yang memberinya sarapan dan juga bekal buatnya.
Tak lama mereka bertemu dengan Kusaida. Dia baru ngeh kalau Aisaka sama Takasu berangkat bareng. Mereka beralasan kalau rumahnya deketan dan kagak sengaja ketemu di jalan. Di situ si Aisaka memberikan isyarat kepada si Takasu. Terus mereka mulai menjalankan rencananya biar dekat dengan incarannya masing-masing. Mereka bakalan melempar bolanya ke pasangannya. Pas tuh berdua mau mulai, Kitamura dan Kusaida memilih pasangan lawan jenis. Lantas si Takasu kagak tega kalau harus melempar wanita. Tapi demi kelancaran rencananya dia bakalan melakukannya. Tapi sayang lemparannya malah ke si Aisaka. Setelahnya mereka cari cara lain, yaitu Aisaka membuatkan kue untuk diberikan kepada Kitamura. Dia udah gugup duluan. Pas masuk, Kitamuranya kagak ada. Katanya lagi ke gedung B. Jadi mereka kejarlah si Kitamuranya. Pas di tangga si Aisaka kepleset. Secara terpaksa Takasu harus menahannya, yang membuat kuenya mental keluar. Sorenya si Aisaka balik ke kelas dalam kondisi lesu. Kuenya pun hancur. Dia merasa gagal. Dari awal dia salah nyimpen surat, sampai sekarang ngasih kue. Tapi di situ Takasu bakalan mendukungnya terus dan menyuruhnya mencoba lagi. Terus dia memakan kuenya itu dan kagak sengaja ada orang yang melihat mereka berdua. Alhasil murid-murid langsung membuat gosip yang mereka lihat dan nganggep kalau Aisaka dan Takasu itu pacaran. Sampai Kusieda memintanya ngomong secara tertutup. Di situ dia langsung aja meminta Takasu untuk menjaga temannya itu. Dia yang terkena gosip temannya jadi udah nganggep kalau mereka berdua itu pacaran. Di situ juga ada Kitamura yang memberikan dukungan kepada mereka berdua. Lantas mereka kagak percaya kalau situasinya bakalan begini. Aisaka rasa kalau itu salah dia yang udah menerobos masuk rumahnya si Takasu. Sampai mereka salah paham kayak gini, dia tinggal seorang diri di apartemen karena emak sama bapaknya ribut mulu. Terus juga di perjalanan pulang mereka berdua menceritakan tentang incarannya masing-masing dan kue yang dimakan si Takasu itu sebenarnya asin. Aisaka sangat kesal semua orang kagak mengerti tentang dia. Mau Kusieda, Kitamura ataupun temennya bahkan orang tuanya gak ada yang mengerti. Dia cuma Takasu yang mendukungnya. Mereka berdua meluapkan amarahnya di sana. Sampai akhirnya Aisaka memutuskan untuk menembaknya besok. Setelahnya Takasu gak bakalan jadi suruhannya si Asaka lagi. Lalu dia pulang. Besoknya nampak Aisaka tidak ikut sarapan lagi, yang membuat emaknya nampak kesepian di sana. Nasinya pun kelihatan kini masih banyak. Setelah di sekolahan pun si Aisaka terlihat cuek sama si Takasu. Pas dia ke kelas nampak berantakan, katanya si Aisaka marah dan menjelaskan kalau dia kagak pacaran sama si Takasu. Bahkan Kusieda pun meminta maaf. Takasu kagak percaya kalau si Aisaka melakukannya dengan serius. Pas dia di belakang sekolah dia mendengar si Aisaka yang lagi mau nembak si Kitamura. Dia mendengarkan aja di atas sana, ternyata dia seriusan melakukan itu. Kitamura menanyakan hubungan Aisaka sama Takasu, yang katanya kagak ada apa-apa. Tapi Takasu suka membantu dan juga mendukungnya sampai dia bisa berdiri di sana karena dukungan darinya. Nah, ketika dia nembak, omongan Kitamura mengarah ke 1 tahun lalu. Kalau si Aisaka kini berbeda dengan yang dulu. Lalu dia memilih untuk menjadi temannya aja alias dia menolaknya. Di sana Takasu yang melihat itu langsung menghampirinya. Dia menawarkan makan kepada Aisaka yang kelihatan dia belum sarapan. Tapi dia kagak mau, takut nanti murid lain salah paham lagi. Tapi di situ Takasu bakalan membantunya terus dan berada di sisinya terus. Akhirnya dia setuju dan kagak akan menyerah dalam mendapatkan cinta si Kitamura. Singkat cerita pas berangkat sekolah Aisaka masih mengantuk, padahal di situ Takasu lagi menyuruh memisahkan cuciannya. Cuma dianya kagak mudeng. Tak lama terdengar suara nyanyian di atas sana yang ternyata itu suaranya Kusieda yang lagi main baseball. Nampak Takasu menikmati melihat permainan si Kusieda. Tapi hal tersebut diganggu oleh Aisaka. Tak lama muncul si Kitamura yang mau ngajakin latihan campuran. Di situ mereka melihat Aisaka dan Takasu begitu nampak tambah dekat. Pas masuk terlihat si Kusieda membuka jasa dekor casing HP yang nampak laku banget, yang membuat si Takasu terkejut dan ditawari juga, cuma dianya kagak mau. Setelah kejadian itu ketika si Takasu lagi masak, dia kepikiran mulu soal si Kusieda.
Ampe omongan si Aisaka pun ia kagak dengar. Aisaka auto marah dan nyuruh fokus masak, tapi bencana datang. Penanak nasinya rusak, alhasil si Aisaka ngajakin untuk ke restoran. Dijamin kagak akan membuat si Takasu kecewa. Belum aja mesen, mereka udah dibawain minuman. Dan yang nganterinnya itu adalah Kusieda. Dia kerja paruh waktu di sana. Dia mempunyai banyak kerja paruh waktu. Pokoknya kalau ada waktu luang, dia suka dipakai dengan kerja. Lalu dia pergi. Takasu sangat senang melihat pakaian yang dipakai Kusieda. Aisaka lagi-lagi mencolok matanya. Sesudahnya mereka pulang, Takasu masih bingung apa alasan Kusieda ampe kerja paruh waktu yang banyak banget. Tapi Aisaka merasa terganggu ketika mereka lagi berduaan. Dialah yang paling dekat sama si Kusieda. Dia baru ngeh kalau selama ini si Aisaka itu dingin kepadanya. Pulangnya dia ngasih makanan burung kesayangannya. Besoknya karena penanak nasinya masih rusak, dia ngajakin buat ke restoran. Kali ini dia semangat karena ada Kusieda di sana. Pas dia mau balik lagi, datang bapak-bapak yang nampak kenal sama emaknya si Takasu, yang suka mabuk-mabukan. Nah, si Kusieda juga kerja di sana setiap akhir pekan doang. Nah, di situ mereka berdua dimintai pertolongan untuk mengangkut minuman. Nampak si Aisaka kagak kuat untuk mengangkatnya. Setelahnya mereka berdua kini ditawari kerja di situ juga. Tak pikir panjang si Takasu mau. Secara terpaksa si Aisaka juga harus mau. Dia udah kagak kuat kerja gituan. Terus dia disuruh nganter barang pakai sepeda. Di situ dia lama mikirnya. Ternyata dia kagak bisa mengendarai sepeda. Karena kesal dia langsung aja mendorong sepedanya. Karena hari itu momentum yang bagus buat deket sama Kusieda, dia pun membantu mencari sesuatu di gudang yang nampak belum mereka temukan. Kusieda merasa kepikiran bagaimana kalau mereka berdua terkurung di sana. Dan hal tersebut terjadi. Takasu auto panik, tapi Aisaka mengajaknya untuk nyanyi sekolahan bareng. Di sisi lain Aisaka yang udah pulang terjatuh. Dia sejenak merenung. Tak lama kemudian datang si Kitamura yang lagi olahraga. Dia masih mengingat kalau si Aisaka kagak bisa mengendarai sepeda. Terlihat tahun lalu Kitamura sering melihatnya. Tak lama dia pergi. Nah, di situ si Aisaka mencoba belajar karena dia kesal dapat pernyataan seperti itu mulu. Sesampainya di sana si Aisaka mencari mereka berdua pada kemana. Sementara itu mereka berdua lagi nyanyi sampai tenggorokan si Kusieda kering. Terus karena dia kedinginan, dia minta buat pemanasan, yaitu main baseball. Nampak dia seperti ketakutan gitu. Dia lagi berusaha melawan kelemahannya. Terus dia menyarankan untuk lewat jendela. Di luar sana, si Aisaka mendengar mereka berdua. Ketika si Takasu lagi berusaha buat naik ke atas dan berhasil, si Aisaka muncul duluan. Tangga yang dinaikinya jatuh, jadi kagak bisa keluar dah. Singkat cerita seperti biasa, Takasu memberikannya bekal kepada Aisaka, yang nampak masih tertidur. Takasu bakalan beres-beres dulu. Nah, di situ dia menemukan kardus yang berisikan album, di dalamnya foto si Kitamura doang. Aisaka yang melihat itu marah, tapi nampak fotonya kagak jelas semua. Takasu menawarkan untuk memotokannya, alhasil dia mau yang banyak. Setelah itu dia udah kagak sabar untuk melihat hasilnya nanti. Dan kebetulan si Kitamuranya baru datang. Katanya dia ke OSIS dulu barusan. Dengan tegangnya si Aisaka menyapa dengan bahasa jadulnya yang membuat kali ini si Takasu susah memotonya. Pas di kelas nampak kepopuleran si Kitamura kagak bisa terpisahkan. Lantas hal itu membuat Aisaka marah. Tak lama OSIS memanggil para murid untuk berbaris di lapangan. Dia menyuruh murid-murid untuk disiplin lagi membawa buku yang disarankan sama OSIS. Nah, di sana ketua OSIS itu nampak gatal menggoda si Kitamura yang membuat si Aisaka panas. Jadinya mereka berdua adu mulut. Sampai Kitamura juga harus memisahkannya. Setelahnya masuk lagi. Kali ini mereka lagi belajar bahasa Inggris. Si Aisaka nampak senang diangkat sama si Kitamura. Pas disuruh baca, dia malah kaget, yang membuat si ibu takut dan menyuruh yang barusan melanjutkannya lagi. Setelah istirahat, Takasu memberikan makan siangnya. Yang nampak si Aisaka masih tegang dan malu dengan apa yang dia lakukan tadi. Tak lama datang si Kitamuranya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir.
Karena dia melihat Aisaka mau makan, dia mau ikutan juga. Kushida juga mau ikutan. Ini bencana bagi si Takasu, tapi tidak dengan Aisaka. Dia lebih ketegang sebenarnya. Yang Takasu khawatirkan adalah bekal yang dibawa itu samaan. Jadi si Kitamura nanya itu sarapan dari mana. Secara gak sadar dia nunjuk si Takasu. Takasu ngeles kalau dia dibayar sama Aisaka. Seperti halnya si Kushida yang jadi dekorator HP. Mereka berdua pengen dibawakan makan siang juga. Tak lama mereka berdua dipanggil untuk rapat baseball. Akhirnya lega juga. Di situ Aisaka baru sadar apa yang telah ia lakukan barusan. Terus hari itu si Takasu dapat tugas membersihkan toilet. Lagi enak-enakan, diganggu sama si Aisaka. Dia meminta untuk mengikutinya yang ternyata dia mengajak untuk melihat si Kitamura yang lagi main baseball. Aisaka meminta Takasu memotonya. Karena kelamaan, jadi dia yang memotonya sendiri. Sampai dia kelepasan kayak gitu, untungnya dia langsung ngumpet. Setelahnya pas makan dia mencetak foto yang dia ambil, nampak banyak banget. Keesokannya ketika si Takasu lagi masak buat teman-temannya, si Aisaka pengen bantu masak juga. Yang katanya dia bisa kalau cuma ngupas kentang doang. Tapi ya gitu, kalau gak ada bakat mah susah. Setelahnya mereka makan bersama seperti biasa. Lalu sesudahnya si Aisaka melihat foto-foto lagi. Takasu menyuruhnya untuk memilih yang bagus aja, nanti bisa dilaminasi. Cuma dia nampak bingung di sana yang membuat pikiran dia terganggu. Jadi Aisaka memilih untuk pulang aja. Setelah di sekolahan, si Kushida memberikan foto kepada Takasu. Yang mana foto itu adalah puding yang dia cetak ke dalam ember. Cuma hasilnya gagal katanya. Tapi dia pede membagikan foto-fotonya itu ke teman yang lainnya. Ketika Takasu keluar, di sana dia melihat ada si Aisaka yang masih memilih foto yang bagus. Karena bingung, dia meminta Takasu untuk memilihkan buatnya. Pas dia pilih-pilih datang Kitamura yang membuat si Takasu kaget. Dia tahu kalau yang dipegang itu foto dia semuanya. Dia pun mempunyai foto si Aisaka yang membelinya dari klub fotografi tahun lalu. Ternyata si Kitamura itu dulunya naksir anjir. Cuma ditolak sama si Aisaka, lantas dia kaget dong. Ternyata si Kitamura itu terlalu mendadak menembak si Aisakanya. Jadinya Aisaka kaget dan langsung menolaknya. Padahal setelah itu si Aisaka mulai menyukai si Kitamura. Setelah ia bercerita gitu dia terus panjang sampai kagak bisa dipendam ceritanya. Selepas pulang si Takasu memberikan makanan kepada burung tercintanya itu. Dan berpikir kalau Kitamura harus bertanggung jawab memacari si Aisaka. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.